Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi pagi jam 10 kami PT Mitra Energi Persada Tbk sudah melakukan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2019 dengan semua agenda disetujui oleh rapat. Jadi agenda 1 itu mengesahkan dan menerima baik laporan direksi dan laporan komisaris mengenai jalannya usaha perseroan dan tata keuangan perseroan untuk tahun 2019. Kemudian kedua, menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun 2019. Ketiga, menyetujui untuk menunjuk kantor akuntan publik Suyatna, Mulyana, dan rekan. Kemudian keempat, menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Kelima, menyetujui untuk perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2017. Dan keenam, menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Jadi rapat tadi berjalan lancar dan semua agenda disetujui oleh para pemegang saham. Jadi mungkin pada kesempatan ini sesuai dengan aturan OJK, jadi kami wajib melakukan public expose. Mungkin bisa kita mulai. Ya, mungkin sekilas kami coba mengulang mengenai PT Mitra Energi Persada itu. Jadi PT Mitra Energi Persada atau kami sebut MEP didirikan pada tanggal 24 Februari tahun 1981. Status sebagai perusahaan PMDM. Kami berkantor di Warung Buncit, yaitu di Jalan Warung Jati Barat nomor 43. Pertama kali dicatatkan di bursa tanggal 23 April tahun 2001. Sedangkan bidang usaha kami yaitu sebagai perusahaan investasi. Dan saat ini fokus kami di infrastruktur energi, terutama untuk perdagangan migas, minyak dan gas bumi. Susunan Dewan Komisaris sesuai dengan hasil rapat tadi. Komisaris utama merangkap sebagai komisaris independen Bapak Insinyur Bambang Hermianto Priyadi. Kemudian komisaris baru Bapak Yoichi Murai. Sedangkan direksi tetap, direktur utama tetap Bapak Ivo Wangkaren, Bapak Said Agus Putra, dan saya sendiri Husni Heron. Seperti dijelaskan tadi, bahwa Mitra Energi merupakan perusahaan investasi sebagai holding company dan berfokus di infrastruktur energi dan perdagangan minyak dan gas bumi. Adapun kami memiliki beberapa anak perusahaan yaitu PT Mitra Energi Buana, kegiatan usahanya sebagai perusahaan niaga gas melalui pipa dedicated hilir sampai titik serah di lokasi konsumen di daerah Sumatera Selatan. Kemudian kami memiliki PT Mitra Pembangkit Persada, ini PT baru yang kami siapkan untuk masuk ke energi, yaitu terutama untuk pembangkit listrik. Dan kita memilih untuk pembangkit yang ramah lingkungan, yaitu gas saat ini. Dan juga ada PT Pembangkit Mitra Matrik, itu yang kami khususkan untuk sama, itu juga tenaga listrik. Dan kami targetkan di proyek ada di Sumatera Selatan juga. Adapun struktur pemegang saham saat ini, mayoritas tetap PT Mulyatara Mandiri sebesar 72,86%, kemudian ada Sisuka Gas 7,5%, dan PT GPI 7,5% juga. Sedangkan publik saat ini memiliki 12,14%. Jadi secara MEP sebagai holding dan perusahaan, PT MEP memiliki langsung hampir seluruh saham di PT Mitra Energi Buana, yaitu 99,5%. Kemudian memiliki 90% di PT MPP, Mitra Pembangkit Persada. Kemudian Mitra Pembangkit Persada sendiri memiliki 70% di PT Pembangkit Mitra Matrix. Adapun anak usaha kami yaitu PT Mitra Energi, PT Mitra Energi Buana, itu
memiliki jaringan pipa gas di Sumatera Selatan, yaitu dari titik suplai gas dari Medco Energy, yaitu di titik Sera di Rambutan Muara Enim. Kemudian kami menyalurkan lewat backbone pipa kota gas. Dari situ menuju ke Tanjung Enim Lestari, kemudian ke Kota Palembang, dan mensuplai ke PT-PT pabrik-pabrik kram rubber. Yang di Tanjung Enim Lestari itu perusahaan Pulp and Paper. Selanjutnya ikhtisar keuangan perseroan untuk tahun 2019, dan juga untuk yang terakhir yang per Juni 2020. Jadi kalau dilihat di 2019 dibandingkan dengan 2018, untuk aset lancar meningkat sebesar 4,8%, dari 69 miliar menjadi 73 miliar. Dan meningkat lagi di tahun 2020 ini yang di semester 1 Juni 2020 menjadi 99,3 miliar. Untuk aset tidak lancar, di Desember 2018 sebesar 77,6 miliar, sedikit turun sebesar 2% menjadi 75,8 miliar, dan sedikit cukup stabil turun sedikit di 2020 ini di Juni sebesar 74,7 miliar. Sedangkan total aset kami mengalami peningkatan dari 2018 dari 147 miliar menjadi 148,8 miliar, dan di 2020 menjadi 173,9 miliar. Posisi hutang 57 miliar di 2018, kemudian 55 miliar di 2019, dan di Juni 2020 sebesar 75 miliar. Untuk yang kewajiban jangka panjang, Desember 2018 hanya 9 miliar, kemudian 2019 menjadi 6 miliar, dan 2020 menjadi 12 miliar. Total kewajiban di 2018 67 miliar, di 2019 62 miliar, dan di Juni 2020 menjadi 87 miliar. Sedangkan ekuitas kami permodalan meningkat dari 80 miliar di 2018 menjadi 86 miliar di 2019, dan Juni 2020 menjadi 86,8 miliar. Ikhtisar rugi laba, pendapatan untuk 2018 83 miliar, meningkat 125% menjadi 188 miliar. Kemudian di pertengahan 2020 kami tetap stabil di 97 miliar untuk 6 bulan pertama ini. Kemudian laba bruto di 2018 30,5 miliar, di 2019 53,5 miliar. Sedangkan di 2018 kami rugi sebesar 63 miliar, tapi di 2019 membaik menjadi laba sebesar 14 miliar. Ada peningkatan sebesar 122%, sorry. Kemudian laba rugi tahun berjalan di Desember 2018 rugi 51 miliar, di Desember 2019 perbaikan menjadi 6,8 miliar, dan di 2020 masih untung sebesar 189 miliar, 189 juta. Sedangkan EBITDA kami di Desember 2019 minus 53 miliar, di Desember 2019 21 miliar, dan di 2020 sebesar 7 miliar. Adapun pada situasi saat ini yang di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, perseroan tetap melakukan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan dari pemerintah, dan juga melakukan strategi serta rencana dalam mempertahankan kelangsungan usaha dengan tetap mengoptimalkan laba usaha dengan satu, melakukan efisiensi biaya dan penghematan di seluruh aspek kegiatan usaha tanpa ada pengurangan pegawai atau memotong biaya pegawai. Dua, menambah konsumen melalui pipa maupun moda CNG dan teknologi cogeneration. Tiga, bersama-sama dengan Siswoka Gas, yaitu salah satu pemegang saham di PT MEP, kami mencari peluang investasi baru di bidang logistik, distribusi energi, dan pembangkit listrik.